Shalom, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan pada saat ini. Dan firman Tuhan yang akan kita bersama renungkan diambil dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Sebelum kita akan mendengar perenungan bagi kita pada saat ini, saya mengajak kita untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan memberikan kepada kami saat ini kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati agar firman yang kami dengar menuntun kami untuk senantiasa hidup dalam kesetiaan, supaya kami senantiasa dapat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kitab Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 18, tema dari renungan ini adalah perjumpaan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yohanes memberikan kepada kita gambaran bagaimana rasanya bertemu dengan Yesus sebagai Allah dalam kemuliaannya. Perjumpaan dengan Yesus membuat Yohanes diliputi oleh perasaan terkejut yang teramat sangat. Ia tersungkur dan terdiam bagaikan orang mati. Pada ayat 17 berkata, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Saudaraku, wajah Yesus bagai matahari, mata bagai nyala api, suara bagai desau air bah, tangan memegang bintang, dan mulut mengeluarkan pedang. Inilah yang digambarkan oleh Yohanes ketika ia menggambarkan bagaimana wajah Yesus pada ayat 14 sampai ayat 16. Nah, Bapak Ibu Saudara, terhadap reaksi Yohanes ini Allah berfirman, "Jangan takut. Aku adalah awal dan yang akhir dan yang hidup." Saudara, Allah yang dahsyat itu tidak ingin kita merasa takut kepadanya. Dia ingin kita lari mendekat, bukan menjauh darinya. Justru karena ia dahsyat, dia ingin kita mempercayakan hidup kita dalam kuasanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi perenungan bersama bagi kita? Melihat bagaimana pengalaman Yohanes dalam perjumpaannya dengan Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, seruan Tuhan Yesus dalam penyataan kemuliaannya ketika berkata, "Jangan takut." Dan simbol kehadiran Tuhan berada di tengah-tengah 7 kaki dian emas. Saudara, semua ini menjadi kekuatan dan peneguhan iman kita kepada Kristus. Bahwa Kristus berada di tengah-tengah kehidupan umatnya. Bahwa Kristus berada di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan kehidupan. Apakah dalam suka atau duka, dalam keberhasilan ataupun dalam kegagalan, dalam pergumulan ataupun dalam kesusahan, bahkan penderitaan. Oleh sebab itu, dalam menghadapi persoalan hidup, jangan kita hanya memandang pada apapun persoalan hidup yang sedang kita hadapi.
Karena saat kita memandang kepada persoalan yang terjadi, maka sesungguhnya akan membuat kita menjadi takut. Mata hati kita akan ditutupi oleh besarnya persoalan itu. Sehingga kita tidak dapat melihat bahwa sesungguhnya apapun persoalan yang kita hadapi dalam hidup, tetap ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Karena Ia selalu hadir untuk menyertai kita. Ia bertindak dalam setiap situasi kehidupan yang kita alami. Ia akan menolong, menuntun, melindungi dan memberkati kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika Ia berkata jangan takut, itu berarti pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Dan Ia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Yang kedua, perjumpaan dengan Tuhan sesungguhnya adalah peristiwa yang luar biasa dan penuh dengan kemuliaan. Saudara, ibadah adalah sarana perjumpaan umat dengan Tuhan. Perjumpaan tersebut haruslah berlangsung dengan sikap dan perilaku yang penuh hormat, tertib, dan tentunya teratur dan sopan. Faktanya Bapak Ibu Saudara, masih sering kita jumpai orang yang tidak menunjukkan sikap hormat ketika beribadah kepada Tuhan. Ada yang ngobrol, ada yang beribadah sambil makan, ada yang masih main handphone, bahkan ada yang keluar masuk, bahkan mungkin tertidur saat mendengarkan renungan. Pernahkah kita berpikir bahwa Tuhan yang Maha Mulia berkenan berjumpa dengan kita? Itu artinya Tuhan menghargai kita, mengasihi kita semua. Tetapi bagaimana dengan sikap kita? Saudara, dikatakan Yohanes tersungkur ketika berjumpa Tuhan. Sikap inilah yang seharusnya mewarnai perjumpaan kita dengan Tuhan. Menunjukkan bahwa di hadapan Tuhan kita datang dengan penuh kerendahan hati. Kita datang dengan rasa hormat. Kita datang dalam kegembiraan ketika kita menyembah Tuhan dalam doa dan pujian kita. Dengan sikap tersungkur, inilah maka kita akan mengalami kehadiran Tuhan yang mulia dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita senantiasa menilik kembali kepada hidup kita. Perjumpaan kita dengan Tuhan seharusnya membawa kita untuk bersyukur dan menyatakan rasa, sikap, dan hormat kita. Bagaimana kita sesungguhnya harus bersikap secara hormat dalam kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau berkenan untuk menjumpai kami. Dan biarlah perjumpaan kami dengan Tuhan membawa kami untuk senantiasa sadar bagaimana sikap kami kepada Tuhan. Sikap dalam kehormatan, dalam kerendahan, memuliakan dan memuji Engkau melalui setiap perjumpaan, baik dalam doa maupun ibadah-ibadah kami kepada Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini menyadarkan kami bagaimana sesungguhnya dan seharusnya kami bersikap ketika kami akan datang berjumpa Tuhan dalam persekutuan, dalam ibadah, dan dalam doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, berkati hidup kami,
berkati kami dengan kesehatan, kekuatan, lindungilah kami senantiasa, dan biarlah kami senantiasa hidup setia melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin.